Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gilang Safira Putra di kelas Logika Matematika. Oke, pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang pernyataan. Oke ya, pernyataan. Pada pembahasan pernyataan ini, ada sub-sub bab pembahasan, yaitu pertama, kita akan membahas tentang pengertian pernyataan. Apa itu pernyataan, apa itu dan lain-lainnya. Kemudian nilai kebenaran, apa itu nilai kebenaran, dan contoh nilai kebenaran, cara penulisan nilai kebenaran, dan lain-lain ya. Dan operasioner. Oke, masuk ke subbab pembahasan pertama, yaitu pengertian pernyataan. Jadi, sebelum kita lanjut tuh, kita memang harus mengetahui ini kalimat pernyataan atau bukan. Jadi, ketika kita itu mengetahui itu kalimat pernyataan, maka kita bisa menentukan nilai kebenaran dan lain-lain, lanjut ke operasioner. Jadi, pembahasan pertama ini kita harus bisa membedakan pernyataan, mana bukan. Contoh, kita ambil sebuah kasus. Nah, kita harus bisa membedakan antara pertanyaan dengan pernyataan, karena ini dua hal yang berbeda ya, meskipun hampir tulisannya hampir sama-sama dikit lah kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi, kalau pernyataan itu sendiri adalah sebuah ekspresi keingintahuan seseorang akan sebuah informasi yang dituangkan dalam sebuah kalimat tanya. Ya. Itu kalau pertanyaan ya. Sedangkan kita membutuhkan pernyataan. Nah, kalau pernyataan ini adalah sebuah kalimat deklaratif yang bermakna benar atau salah. Nah, ciri utama kalimat pernyataan ini yaitu kalimatnya itu dia memiliki sebuah nilai benar atau salah. Kalau nggak benar ya salah. Nah, itu namanya pernyataan. Identiknya ke pernyataan. Kalau pertanyaan contohnya nih, karena dia pakai 5W1H kalau pertanyaan itu. Kayak misalnya apakah, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Nah, itu adalah pertanyaan. Jadi harus bisa bedain ya. Nah, contoh pernyataan, misalkan kita buat sebuah kalimat, Gilang mahasiswa terpandai di kelas logika matematika. Misal ya. Misalkan kita punya sebuah data dan itu benar adanya. Nah, ini sebuah pernyataan kalimat yang memiliki nilai benar gitu. Misal ya, misal benar. Atau mungkin Anda mau bilang salah juga nggak apa-apa. Jadi harus bisa bedain ya, mana pernyataan, mana pertanyaan. Oke. Nah, bentuk suatu pernyataan itu diwakili dengan huruf kecil. Jadi penulisan pernyataan itu diwakilkan dengan huruf kecil di awalnya. Baik itu mau pakai huruf A kecil, B kecil, C kecil, atau mungkin huruf lainnya seperti P kecil atau kecil, yang penting kecil ya, kecil. Contoh, huruf kecilnya P kecil. Kambing adalah hewan berkaki 4. Di mana kambing ini adalah pernyataan dan P ini sendiri adalah mewakili pernyataannya tersebut. Jadi, disebutnya pernyataan P berisi kambing adalah hewan berkaki 4 ya gitu. Kambing adalah hewan berkaki 4. Kita tahu ini, kita udah bisa bedain ya, ini pernyataan karena kambing adalah hewan berkaki 4 ini memiliki nilai. Kalimat ini memiliki nilai, yaitu benar. Memang benar adanya kambing berkaki 4, kecuali ya memang kambingnya sudah diamputasi ya. Beda cerita itu. Contoh lain. Kita pakai huruf kecil di awalnya, Q ya. 1 tambah 1 11. Nah, kita juga harus tahu ini adalah pernyataan meskipun nilainya salah. Karena 1 tambah 1 harusnya 2. Tapi di situ dia memiliki sebuah nilai. Kalimat ini jadi memiliki sebuah nilai, benar atau salah, dan di sini nilainya salah. Jadi sebuah pernyataan Q, nah kita bisa bilang pernyataan Q adalah ini, nah, bla bla bla. Oke. Beres ya, lanjut. Oke, masuk ke pembahasan kedua, yaitu nilai kebenaran. Nah, tadi kita memiliki sebuah pernyataan ya. Nah, nilai kebenaran itu tadi nilai dari suatu pernyataan tersebut. Contoh, kita ambil
contoh yang tadi di awal. Gilang mahasiswa terpandai di kelas logika matematika. Nah, ini nilai kebenarannya adalah benar. Misalkan kita sepakat ya benar ya. Ambillah satu kesepakatan benar. Nah, gitu. Jadi kalimat itu memiliki nilai kebenaran benar. Contoh lain. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir, tidak ada nabi setelahnya. Nah, itu benar adanya ya, nilainya benar dan tak terbantahkan. Kita semua pun tahu. Jadi, secara logika benar. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku nabi, padahal udah tahu nilai kebenaran dari tidak ada nabi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti itu ada yang salah dengan logikanya ya. Oke, masuk ke cara penulisannya. Kita ambil contoh ini ya, cara penulisannya. Nah, tadi kita tahu nih, diwakilkan dengan huruf kecil di awalnya. Jadi, pernyataan P, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir, tidak ada nabi setelahnya. Nah, setelah penulisan pernyataannya yang disimbolkan dengan yang diwakilkan dengan huruf kecil di awalnya, nah, kita tulis hasilnya, nilai kebenarannya. Cara nulis nilai kebenarannya adalah pakai simbol ini. Ini namanya simbol tahu. Nah, tahu ya simbolnya ini, pokoknya nama simbolnya tahu lah. Iya, ini namanya simbol tahu. Udah pokoknya ini simbol tahu lah. Semua juga tahu kalau ini tahu ya. Oke. Dengan dilanjutkan dengan pernyataan yang ingin diberikan nilai kebenarannya. Jadi gini bacanya. Nilai kebenaran, nah ini bacanya nilai kebenaran dari suatu pernyataan P adalah, nah gitu ya. Coba kita ulang. Nilai kebenaran dari suatu pernyataan P adalah benar. Nah, karena pernyataan P itu di atas ya. Jadi bacanya gini. Nilai kebenaran dari suatu pernyataan P adalah benar. Nah, gitu. Jadi itu cara penulisan nilai kebenaran. Oke, lanjut. Oke, masuk ke topik pembahasan kita yang ketiga, yaitu operasi Euler. Apa sih operasi Euler itu? Operasi Euler atau unary operation adalah perhitungan yang melibatkan suatu unsur dari suatu himpunan untuk menghasilkan elemen lain. Nah, mungkin dari pembahasan ini mungkin belum nyantol ya, belum nyantol. Apa sih masih ngawang-ngawang ya, tapi kita masuk ke pembahasan berikutnya, insya Allah kita jadi paham. Contoh dari operasi Euler ini adalah negasi. Apa sih negasi? Negasi itu adalah sebuah pernyataan yang nilai kebenarannya itu kebalikan dari nilai kebenaran yang dimiliki oleh pernyataan tersebut. Nah, jadi ketika suatu pernyataan P memiliki nilai kebenaran benar, nah, negasi dari pernyataan P adalah salah. Nah, gitu. Jadi, kalau pernyataan P punya nilai kebenarannya benar, nanti kalau kita negasikan pernyataan P, kalau kita negasikan pernyataan P, nilai kebenaran dari negasi pernyataan P adalah salah. Jadi kalau benar dinegasikan jadi salah, kalau salah dinegasikan jadi benar. Kalau pernyataan P dinegasikan jadi pernyataan P. Nah, simbolnya tuh kayak bendera itu tuh ya. Samping P itu ya. Oke. Lanjut. Nah, contoh negasi operasi Euler. Nah, kita punya sebuah pernyataan ya yang diwakilkan dengan huruf P. Pernyataan P adalah Monas terletak di Provinsi Banten. Nah, lanjut. Kita negasikan pernyataan P. Jadi negasi pernyataan P adalah Monas bukan terletak di Provinsi Banten. Nah, bukan ini adalah negasi dari pernyataan P. Tadi kan kalau pernyataan P kan Monas terletak di Provinsi Banten. Nah, negasinya berarti Monas bukan terletak di Provinsi Banten. Nah, gitu. Itu negasi ya. Oke, lanjut ke menentukan nilai kebenarannya ya. Jadi, bacanya ya, nilai kebenaran dari pernyataan P adalah salah. Karena kita tahu pada pernyataan P itu salah, Monas
terletak di Provinsi Banten. Salah ya, karena Monas itu terletak di Provinsi Jakarta. DKI Jakarta ya, bukan di Banten. Kita bikin lagi nilai kebenaran. Nilai kebenaran dari pernyataan negasi P adalah benar. Nah, dia saling bertolak belakang kan dengan pernyataan P. Kalau yang tadi nilai kebenaran dari pernyataan P itu salah, sedangkan nilai kebenaran dari pernyataan negasi P itu benar. Karena kita tahu pada negasi P itu Monas bukan terletak di Provinsi Banten. Nah, dia jadi benar ya, memiliki nilai kebenaran benar. Tuh. Udah sampai sini udah paham ya? Insya Allah lah. Paham. Oke. Ntar sampai sini udah paham. Sampai ke penghujung pembahasan kita kali ini. Kalau ada yang ingin dipertanyakan bisa tulis di komentar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabur.